Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke, Wak Geng, kali ini saya tidak ada topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu tersebut akan menggambarkan situasi energi kamu atau memang menggambarkan situasi energi manusia tersebut, atau bisa saja mengarah terhadap pihak ketiganya. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kini hidup wanita si kupu-kupu malam. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu kabar yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu pergerakan yang dimana pergerakan itu sudah tidak pernah lagi memberikan yang namanya suatu prioritas. Sudah tidak mengutamakan sesuatu hal yang dianggap sudah memberikan kekecewaan. Sudah bersifat bodoh amat, tetapi masih mempergunakan satu topeng yang dimana topeng tersebut seakan-akan menggambarkan situasi penuh kebahagiaan, kenyataan berbeda.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut merasa kehilangan, tetapi seakan-akan masih diharapkan untuk kembali. Merasa kehilangan seakan-akan merasa masih diharapkan untuk kembali. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini saya merasakan dan saya mengategorikan saling tidak bertolak belakang, saling tidak sinkron, saling tidak seimbang, dan saling tidak tenang. Kenapa? Karena bisa saja apa yang pernah kamu berikan dan apa yang pernah kamu lakukan sepertinya itu tidak memberikan diri kamu suatu respon sesuai dengan ekspektasi kamu. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Sudah sejauh mana yang kamu terima dari seseorang yang kamu prioritaskan, sehingga diri kamu untuk saat ini merasa mendapatkan suatu ketenangan? Sekali lagi, saya ingin bertanya, sudah sejauh mana yang kamu dapatkan dari apa yang kamu prioritaskan untuk saat ini, diri kamu mendapatkan suatu ketenangan? Dan sampai kapan posisi energi kamu lebih mendominasi memberikan yang terbaik terhadap orang yang kamu prioritaskan, tetapi orang tersebut justru membalikkan keadaan kamu? Saya hanya sekedar ingin bertanya, bukan untuk menyudutkan diri kamu dan bukan untuk menyalahkan diri kamu. Saya mengakui kamu melakukan hal itu karena memang diri kamu saking tulusnya. Saya mengakui kamu melakukan hal tersebut karena diri kamu sangat percaya terhadap orang yang kamu prioritaskan. Tetapi antara ketulusan dengan kepercayaan yang kamu berikan dianggap atau tidak, direspon atau tidak, ada tidak take and give-nya yang kamu dapatkan, ada tidak batin kamu mendapatkan ketenangan? Coba, mari pikir secara logika. Saya tidak menyalahkan diri kamu untuk melakukan hal tersebut. Tetapi, mari berpikir secara logika. Mau sampai kapan menjalankan suatu hubungan kalau salah satu pihak yang lebih mendominasi
memberikan ketulusan terhadap hubungan itu. The Empress, wak geng, kartu pertama. Seseorang yang selalu memberikan rasa kenyamanan terhadap orang lain, tetapi rasa kenyamanan yang diberikan terhadap orang lain justru memberikan diri kamu tangisan, jeritan, teriakan. Bagaimana? Apakah yang saya katakan ini kamu membenarkan atau memang tidak kamu benarkan? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu atau memang tidak masuk terhadap logika kamu? Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa atau memang tidak cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan perkataan saya ini agar bersifat resonate atau tidak resonate terhadap kondisi energi kamu. Apa yang saya lihat untuk saat ini, itulah yang saya katakan terhadap kondisi energi kamu. Lebih mendominasi. Ketika hal itu kamu lakukan, saya rasa kamu mendapatkan status single parent. Lebih mendominasi. Ketika hal itu saya lemparkan terhadap diri kamu, kamu mendapatkan beban dan tanggung jawab. Lebih mendominasi. Perkataan saya itu membuat diri kamu seakan-akan penuh penyesalan untuk saat ini. Yang dimana penyesalan tersebut, iya ya, apakah diri saya terlalu bodoh? Atau memang diri saya terlalu pintar? Apakah diri saya terlalu salah memberikan suatu ketulusan terhadap orang yang dimana belum tentu memahami apa artinya ketulusan? The Empress, buang topeng yang sedang kamu pakai untuk saat ini. Kenapa saya mengatakan buang topeng yang kamu pakai untuk saat ini? Topeng yang kamu pakai itu tidak sesuai dengan kondisi batin kamu yang saya lihat. Jangan berpura-pura bahagia. Jangan memperlihatkan diri kamu bahagia padahal kondisi batin kamu tersiksa. Jangan ciptakan kebahagiaan terhadap orang lain kalau kebahagiaan itu belum kamu dapatkan. Jangan memikirkan bagaimana kondisi orang lain kalau diri kamu belum bisa memberikan suatu ketenangan terhadap diri kamu sendiri. Buang topeng itu. Jangan pertontonkan topeng itu terhadap berbagai pihak agar berbagai pihak menganggap diri kamu merasa tenang. The Empress, kartu pertama. Queen of the Queen, ratu di atas ratu, yang benar-benar ingin menjerit, ingin berteriak, ingin menangis, ingin menuntut keadilan. Bagaimana? Cocok kau rasa perkataan saya ini? Maaf kalau perkataan saya terlalu kasar. Karena kartu yang saya pegang ini mengharuskan diri saya untuk berbicara terhadap itu. Jangan sembunyikan kondisi diri kamu yang benar-benar lagi hancur. Katakan kalau kamu benar-benar ingin bebas. Katakan kalau kamu ingin merasakan kenyamanan. Sebenarnya kehidupan kamu itu penuh dengan kebahagiaan. Tetapi karena diri kamu terlalu sayang, kamu sudah membuka satu celah. Itu dia wagen. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap perkataan saya. Yang dimana sugesti tersebut bisa mengarah terhadap pemikiran kamu agar pemikiran kamu menjadikan perkataan saya ini sebagai acuan.
Kita sama-sama manusia. Apa yang saya lihat, itu yang saya katakan. Dan kamu yang merasakannya, bukan saya. Kamu yang menentukan kapan diri kamu bahagia, kamu yang menentukan kapan diri kamu merasa nyaman, dan kamu yang menentukan kapan diri kamu terpuruk. Saya mengira kartu pertama yang saya buka, kartu yang menggambarkan kondisi diri kamu penuh dengan kebahagiaan. Ternyata kartu pertama yang keluar adalah kartu The Empress. Queen of the Queen, King of the King, ratu di atas ratu, raja di atas raja, yang dimana kondisinya benar-benar di luar dari dugaan akibat ketulusan. Bagaimana, Wak Geng? Gibahan kita untuk saat ini masuk tidak terhadap logika kamu gibahan kita? Kita bergibah seperti ini bukan terhadap unsur negatif, tetapi mencoba untuk membuka logika kamu, bukan mencoba untuk membuka perasaan kamu. Logika itu dia, boleh mempermainkan perasaan, tetapi diri kamu harus sadar perasaan kamu itu di mana kamu permainkan. Boleh bersikap egois terhadap orang lain. Tujuannya apa? Agar ada feedbacknya. Itu dia, Wak Geng. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya menjadi hal positif terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, sepertinya ada sesuatu hal yang saya lihat dan ada satu pergerakan yang dimana pergerakan ini unsur kesengajaan atau memang diri kamu sudah terlalu lama untuk menunggu. Ada satu perencanaan sepertinya yang ingin kamu lakukan dalam waktu dekat. Dan kamu terlalu berharap terhadap perencanaan itu. Saya rasa perencanaan ini bisa saja berkaitan terhadap kondisi keuangan kamu, pekerjaan kamu, hubungan bisnis kamu. Satu perencanaan yang seakan-akan diri kamu terlalu berharap. Saya hanya mengategorikan pengharapan kamu itu, kalau tidak kamu campur adukan terhadap pemikiran kamu yang overthinking, yang selalu menganggap untuk ketakutan, gelisah, dan khawatir, perencanaan kamu itu tidak akan sesuai dengan target kamu kalau kamu mencampur adukan pemikiran kamu yang overthinking. Kalau kamu bisa melepaskan pemikiran kamu itu yang overthinking, perencanaan kamu itu akan sesuai dengan target kamu. The Empress bisa berbicara terhadap hal positif dan bisa berbicara terhadap hal negatif. Tergantung bagaimana kondisi energi yang kamu miliki. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini, saya rasa seseorang yang hadir di dalam kehidupan kamu selalu memberikan diri kamu ujian. Selalu membuat diri kamu merasa emosi. Selalu mengharuskan diri kamu untuk memberikan kesempatan, dan kesempatan. Tetapi kesempatan itu tidak dia perbaiki, malah dia salah gunakan. Ketika manusia ini menyalahgunakan kesempatan yang kamu berikan terhadap manusia ini, kamu mencoba untuk memberontak. Ketika diri kamu mencoba untuk memberontak, manusia ini seperti kebingungan. Seperti orang yang benar-benar merasa kehilangan. Ini yang saya lihat, Wak Geng.
Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hangman. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Hangman. Di mana kemunculan kartu The Hangman ini lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu. Bukan lebih mendominasi terhadap energi manusia tersebut. Kalaupun mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut, karena mungkin diri dia masih mengingat diri kamu, karena mungkin diri dia merasa ketika lepas dari kehidupan kamu, dia tidak mendapatkan yang namanya ketenangan. Sekalipun manusia itu sudah mengikat suatu hubungan terhadap orang lain, saya rasa diri dia yang terlalu memprioritaskan orang lain. Dia yang memprioritaskan, tetapi dia yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Dia merelakan diri dia untuk dianggap sebagai orang yang tidak memiliki suatu pemikiran yang waras, tetapi selalu memberikan yang terbaik terhadap pihak lain. The Hangman, posisi kepala di bawah, posisi kaki di atas. Itu yang saya lihat untuk kondisi energi diri dia saat ini. Selalu memberikan yang terbaik. Kebalikan dari apa yang kamu berikan terhadap manusia itu. Kamu memberikan yang terbaik terhadap manusia itu memberikan diri kamu suatu perbuatan di luar dari dugaan kamu. Ketika manusia ini memberikan perlakuan di luar dari dugaan kamu, manusia ini lebih memprioritaskan pihak lain. Ketika manusia ini memprioritaskan pihak lain, belum tentu pihak lain memberikan rasa kenyamanan yang pernah kamu berikan terhadap manusia ini. Itu dia, Pak Geng. The Hangman dengan kartu The Empress. Seseorang yang secara tidak langsung harga diri selalu diinjak, harga diri tidak ada nilainya, harga diri dianggap sebelah mata, harga diri dipermainkan, dan harga diri seperti dijatuhkan dan disalahkan. Apa yang barusan saya katakan, itu yang sedang kamu nikmati ketika bersama dengan manusia tersebut. Itu yang kamu nikmati terhadap manusia tersebut. Cocok perkataan saya? Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap perkataan saya untuk menyudutkan manusia itu ketika bersama dengan diri kamu. Tetapi kedua kartu inilah yang menggambarkan bagaimana kondisi hubungan asmara kamu ketika diri kamu bersama dengan diri dia. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Pentacles. 6 koin atau 6 cawan atau 6 tongkat atau 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin tersebut, saya rasa manusia itu sudah memberikan diri kamu suatu perlakuan di luar dari dugaan kamu, sudah memberikan diri kamu berbagai beban dan tanggung jawab. Manusia itu pun seakan-akan menggantung hubungan kamu tanpa memberikan suatu komunikasi yang jelas. Menggantung.
Seakan-akan unsur kesengajaan yang dia berikan terhadap diri kamu, di mana ketika unsur kesengajaan itu diberikan terhadap diri kamu, ketika manusia itu tidak lagi menikmati suasana di luaran sana, dia dengan gampang kembali terhadap diri kamu. Six of Pentacles menggantung seseorang tanpa memberikan suatu komunikasi, tetapi tidak memiliki hati nurani ketika menggantung hubungan tersebut. Ini yang saya lihat. Kamu selalu menunggu. Apa yang kamu tunggu kalau batin kamu merasa tersakiti? Kalau diri dia memberikan diri kamu suatu gantungan di dalam hubungan asmara kamu, seharusnya diri kamu yang menentukan satu kejelasan. Kamu yang menentukan untuk melepaskan. Kenapa? Agar manusia itu lebih paham. Agar manusia itu mengerti. Itu dia wajah. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, keluarnya kartu Six of Pentacles ini, sepertinya baru-baru ini kamu sudah menerima suatu kemanipulatifan dalam kondisi materi. Sudah ditipu, sudah dijanjikan untuk memberikan terhadap diri kamu, tetapi ketika diri kamu menagih apa yang dijanjikan terhadap seseorang terhadap diri kamu, justru kamu yang dipojokkan. Itu dia lagi. Dua arti dengan kemunculan kartu Six of Pentacles. Itu yang saya lihat. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords. Wow. Tadi 6, sekarang angka 6 kembali. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-6 pedang yang saya katakan, saya rasa satu pedang ini kamu yang harus bisa menentukan untuk mendapatkan perubahan. Di mana ketika diri kamu menentukan satu keputusan untuk mendapatkan perubahan, biarkan dia pergi, Wage. Ya, saya hanya mengategorikan biarkan diri dia pergi. Itu keputusan dia, itu hak dia. Jangan kamu ganggu-gugat. Kenapa saya mengatakan jangan kamu gugat? Karena munculnya kartu The Empress ini. Dia yang akan menyesal ketika diri dia pergi meninggalkan diri kamu. Dia yang akan menyesal ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Karena ketulusan yang pernah kamu berikan terhadap diri dia belum tentu bisa dia lupakan. Itu dia. Jadi diri kamu, daripada memikirkan yang tidak penting, lebih baik kamu fokus terhadap kondisi beban dan tanggung jawab yang kamu pikul untuk saat ini. Memang pahit, memang sakit, tetapi saya rasa ada kebahagiaan di balik dari kesedihan kamu itu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Satu tongkat yang berdiri tegak, di mana tongkat yang berdiri tegak ini tidak lagi kamu miliki. Kenapa saya mengatakan tidak lagi kamu miliki? Karena orang yang kamu prioritaskan, seseorang yang masih memiliki sifat untuk bersenang-senang. Makanya saya mengatakan tadi, Wak Geng, biarkan dia yang pergi. Itu adalah keputusan dia. Dia tidak akan pernah berubah kalau alam semesta tidak bergerak. Kenapa?
Ini Page of Wands. Dia yang akan mencari diri kamu, dia yang akan menyesal, dan dia yang akan memprioritaskan diri kamu. Mungkin waktunya tidak sekarang. Waktunya tidak sekarang. Bisa saja dalam waktu dekat atau untuk kedepannya. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Dia akan kembali ketika diri kamu sudah tidak lagi peduli terhadap manusia itu. Semuanya sudah terlambat ketika manusia itu kembali. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Hermit ini lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu? Saya rasa untuk saat ini kamu sudah sengaja menarik diri, yang dimana ketika diri kamu menarik diri, hal itu kamu lakukan karena diri kamu sudah menyadari orang yang kamu prioritaskan adalah orang yang benar-benar selalu memberikan diri kamu suatu kekecewaan. Orang yang selama ini kamu perjuangkan ternyata memberikan diri kamu suatu ikatan yang dimana ikatan itu hanya untuk digantung. Orang yang selama ini kamu pertahankan justru pergi dari kehidupan kamu. Orang yang selama ini kamu berikan suatu ketulusan justru membuat diri kamu menerima berbagai kesakitan. Orang yang selama ini kamu perhatikan justru menganggap harga diri kamu itu untuk diinjak-injak. Keputusan yang paling tepat ketika diri kamu mengambil satu sikap untuk menarik diri. Bisa saja keputusan itu kamu ambil karena memang diri kamu ingin fokus memperbaiki kehidupan kamu. Fokus, Wak Geng. Karena ketika diri kamu fokus terhadap apa yang kamu ambil dari keputusan kamu tersebut, saya rasa dalam waktu dekat itu akan menjanjikan kehidupan kamu untuk mendapatkan perubahan. Tetapi perlu kamu ketahui, jangan campur adukan pemikiran kamu yang overthinking. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Nine of Pentacles. 9 koin. Ini dia, Wak Geng. Keluarnya kartu yang saya angkat ini mengarah terhadap kondisi materi kamu. Sepertinya untuk saat ini yang sedang kamu fokuskan itu adalah kondisi materi kamu, bukan perasaan kamu yang sedang kamu fokuskan untuk saat ini. Jauh lebih penting keadaan keuangan kamu daripada memfokuskan orang yang tidak berguna seperti manusia tersebut. Ini yang saya lihat. Kalau saya lebih mendominasi terhadap energi kamu. Tetapi kalau kedua kartu ini saya lemparkan terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa kartu The Hermit ini membuat diri dia merasa seperti ketakutan terhadap kondisi materi dia. Materi yang membuat diri dia merasa ketakutan, di mana materi tersebut dia prioritaskan, dia berikan terhadap orang
yang tidak sama sekali dia prioritaskan. Ini dia geng. Dan keluarnya kartu Nine of Pentacles, saya rasa ini manusia masih mengingat kenangan dari diri kamu. Dan saya rasa ini manusia masih terkoneksi terhadap diri kamu. Pas yang saya katakan tadi, di saat semuanya sudah terlambat, manusia ini datang memberikan diri kamu suatu komunikasi. Komunikasi itulah yang muncul di dalam kartu Nine of Pentacles. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Wow, sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini, perputaran waktu akan menjawab dan waktu akan memberikan diri kamu suatu keberuntungan dan waktu akan memberikan diri kamu suatu hadiah dari tangisan kamu dan waktu yang akan memberikan suatu pukulan terhadap manusia tersebut agar manusia itu kembali terhadap diri kamu, tetapi kembalinya manusia tersebut harus kamu pikirkan secara bijak. Oke geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.